warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmatnya, utamanya nikmat iman, Islam, ihsan yang ada di dada kita. Sholawat salam kita haturkan ke pangkuan beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memahami sebuah makalah yang berbunyi, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassah, wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Yang artinya barang siapa yang memperdalam ilmu fikih atau ilmu syariah dengan tanpa didasari dengan ilmu thariqah, dengan ada unsur thariqah di dalamnya, dengan tanpa menggunakan ilmu thariqah, maka orang ini termasuk orang fasik. Orang fasik itu orang yang bagaimana? Itu orang-orang yang tasahul fiddin, meremehkan urusan agama, gegampang urusan agama, ihanah fi umuriddin. Kemudian berikutnya man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Barang siapa yang hanya mempeng berthariqah dengan tanpa didasari ilmu fikih atau ilmu syariah di dalamnya, maka orang ini termasuk orang-orang kafir zindik. Na'udzubillahi min dzalik. Dia mempeng ibadahnya tapi tanpa didasari ilmu fikih sama sekali. Ini hanya kangelan belaka, kasihan mereka. Kemudian man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang memperdalam ilmu fikih, ilmu syariah, kemudian diikuti dengan ilmu thariqah, maka orang ini menjadi ahli hakikah atau ahlul haq, atau istilah yang mudah difahami adalah termasuk orang-orang yang benar laku ibadahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dawuh ini mengisyarahkan tentang bagaimana cara laku kita, bagaimana cara ibadah kita agar benar, bagaimana agar kita menjadi ahlul haq, ahli kebenaran. Ini dapat kita fahami dari dawuh tadi. Ada 3 unsur ilmu yang harus kita rasakan di dalam tiap-tiap kita mengerjakan amalan. Baik amalan itu berupa perintah yang harus kita lakukan, maupun amalan itu berupa larangan yang mesti kita tinggalkan. Dan seluruh ibadah-ibadah lain, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, ini semua harus didasari dengan ilmu fikih atau ilmu syariah. Berbicara masalah ilmu thariqah, ini menurut pandangan orang-orang yang khusus
ini memang agak sulit difahami. Tapi menurut kami pribadi orang-orang awam, memahami apa ilmu syariah, apa ilmu thariqah, apa ilmu hakikah, ini tidaklah sulit bagi kita orang awam. Akan tapi sulit apabila kita masuk ke ranah orang-orang khusus. Bagaimana cara kita memasukkan 3 unsur ilmu di dalam satu ibadah? Contoh misalkan, ibadah sholat yang sering kita lakukan. Pertama-tama kali yang harus kita ketahui adalah hukum ibadah sholat itu sendiri. Menurut hukum fikih, ibadah sholat 5 waktu ini adalah hukumnya wajib. Dan fikih mengatur di dalamnya bagaimana rukun-rukunnya sholat, bagaimana sunnah-sunnahnya sholat, dan bagaimana tata cara sholat menurut versi fikih. Setelah kita mengetahui bagaimana fikih mengatur di dalamnya, kemudian kita lakukan dengan benar sesuai apa yang dimaksud oleh fikih, berarti kita telah memasukkan unsur thariqah di dalamnya. Artinya apa? Pengertian yang kita tahu dari ilmu fikih, ini namanya ilmu syariah. Pelaksanaan ilmu fikih dengan benar, ini berarti sudah masuk di ranah thariqah. Tinggal satu lagi, yaitu unsur ma'rifah. Ma'rifatun dari kata arafah. Arafah ini maknanya kenal. Artinya apa? Bagaimana kita memasukkan ilmu ma'rifah di dalam satu ibadah? Sering kali kita sholat, bertahun-tahun kita sholat, muncul pertanyaan, kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa? Kenapa saya harus meninggalkan maksiat? Ini pasti butuh jawaban di dalamnya. Dan jawaban itulah yang dimaksud dengan ilmu ma'rifat atau ilmu sadar diri. Jawabannya bagaimana? Jawabannya tak lain adalah karena kita ini hamba Allah. Dan Allah Rabb kita. Ketika Rabb atau Tuhan kita, majikan kita memerintahkan kita untuk sholat, dengan penuh kesadaran kita sebagai hamba yang kamal sifat ubudiyah kita, yang sempurna sifat penghambaan kita, sudah mesti sam'an wa ta'atan, mengikuti apa kata majikannya. Kesadaran bahwa ibadah sholat ini adalah perintah majikan, kemudian kita lakukan, inilah unsur ma'rifah. Secara otomatis, jika ketiga unsur ilmu ini sudah masuk di dalam ibadah sholat kita, sudah barang tentu ibadah kita ini termasuk ibadah yang benar. Mungkin orang awam, bagi kita ini sulit untuk memasukkan 3 unsur ilmu tadi. Kelihatannya kok sulit begitu. Tentunya bagi kita orang awam, janganlah kita mempersulit diri, karena ad-dinu yusrun fala tu'assir. Agama itu mudah. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Artinya gimana? Apabila kita belum memahami, yang terpenting bagi kita adalah, marilah selama hidup kita niatkan untuk selalu mengaji. Sekali lagi, kita niatkan seumur hidup kita untuk mengkaji ilmu agama. Persoalan nanti kita faham atau tidak, ini adalah wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ranah kita sebagai hamba yang terpenting mengikuti apa yang dimau
oleh majikan kita, tuan kita. Janganlah sampai kita ini hamba Allah, akan tapi kita menuhankan diri, mengallahkan diri kita. Sering kita ngatur-ngatur kepada aturan Allah kita. Sering kita mengabaikan aturan Rabb kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah kita dasari ibadah-ibadah kita dengan ketiga unsur ilmu itu tadi. Seluruh kehidupan manusia, mulai tidur sampai bangun, kembali tidur lagi, seluruhnya diatur di dalam ilmu fikih atau ilmu syariah. Makan, minum, bahkan kita mau kencing, bahkan sampai kita mau ke kamar kecil, semuanya diatur oleh fikih atau syariah. Disinilah pentingnya kita selalu terus mengaji dan terus mengaji. Mudah-mudahan uraian kami yang singkat ini bisa bermanfaat adanya, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi ahlul haq, ahli kebenaran, sehingga pada gilirannya nanti kita akan diselamatkan oleh Allah, dunia kita, akhirat kita, dan seluruh anak cucu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.